Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita kembali bertemu di kanal YouTube dalam sapaan rohani GKJ Cakraningratan. Kami mengaturkan salam damai sejahtera untuk Bapak Ibu semuanya, dan kiranya kami berharap Bapak Ibu Saudara selalu dalam keadaan sehat dan penuh kebahagiaan. Pada saat ini kita akan menggumuli sabda Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-21. Tapi nanti kita tidak akan membaca semuanya. Tapi sebelum kita memulai merenungkan sabda Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Allah kami yang maha baik, maha kudus dan maha mulia, Allah kami yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah namamu Tuhan kekal selamanya. Terkuduslah kerajaanmu Tuhan kekal selamanya. Kami mengaturkan sembah sujud kami, terima kasih kami yang tak terhingga pada Tuhan. Karena kasih Tuhan, tuntunan Tuhan, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan yang tiada tara, yang boleh kami rasakan hari lepas hari. Kasih Tuhan luar biasa pada kehidupan kami. Sampai pada saat ini, kami kembali Tuhan perkenankan untuk bisa menggumuli sabda firman-Mu. Untuk itu Tuhan, bukalah hati, pikiran, jiwa kami. Sucikan Tuhan. Kami mohon Roh Kudus yang menguasai hidup kami, pikiran, jiwa kami, hati kami, hingga kami akan benar-benar mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dari sabda firman-Mu yang akan kami gumuli. Dan Tuhan, kami mohon hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Kami mohon hikmat yang datang dari-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu yang menolong kami, menuntun kami untuk menyampaikan sabda firman-Mu, hingga apa yang kami sampaikan benar-benar hanya datang dari-Mu, bukan kehendak kami. Kami mohon ampun Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami, hingga kami benar-benar layak merenungkan sabda firman-Mu. Dari awal, pertengahan hingga akhir, kami serahkan di dalam tangan kuasa kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita akan membaca dari 1 Yohanes 5, yang satu perikop ini dari ayat 13 sampai yang ke-20. Tapi kita akan membaca 2 ayat saja, yang ayat yang ke-14 dan ke-15. Yang demikian. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14 dan ke-15. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu padanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Akan kami ulangi ayat yang ke-14, demikian. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita beri tema renungan kita pada saat ini, yaitu meminta sesuai kehendak-Nya. Meminta sesuai kehendak-Nya. Bapak, Ibu, Saudara, kalau di ayat 14 tadi, inilah keberanian percaya kita. Ini menyangkut iman kita, percaya kita, berani benar-benar mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias kita.
Dengan demikian, Ia akan mengabulkan doa kita. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, tidak sembarang doa akan dikabulkan. Kita harus tahu bahwa doa yang dikabulkan seharusnya sesuai kehendaknya, sesuai kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Ini yang seringkali kita tidak mengerti. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada sebuah cerita di suatu kerajaan di mana di sebuah kerajaan itu yang berkuasa adalah seorang kaisar. Dia mempunyai seorang putri yang cantik jelita. Putri ini meminta kepada ayahnya sang kaisar supaya membuatkan sebuah cincin bermata embun. Cincin bermata embun. Kemudian sang kaisar langsung memerintahkan semua pandai besi dan ahli perhiasan di kerajaan itu untuk membuat cincin itu yang bermata embun itu. Semua pandai besi dan ahli perhiasan kebingungan untuk membuatnya, sebab hal itu sangat mustahil. Sekarang sebuah permata yang asalnya dari embun, kan sangat mustahil Bapak Ibu Saudara. Sang kaisar menentukan hari, tanggalnya, yang hari ini, tanggal ini harus jadi. Sesudah pada saatnya yang ditentukan, tidak ada seorang pun dari pandai besi, ahli perhiasan yang bisa membuat cincin bermatakan embun. Padahal raja mentitahkan mereka diancam hukuman yang berat kalau tidak bisa mewujudkan sebuah cincin yang bermata embun. Hingga pada saat hari yang ditentukan, hari hanya tidak ada. Saat itu datanglah seorang kakek tua menyanggupi permintaan raja dan putrinya itu. Sang kakek itu berkata kepada sang raja, "Saya sanggup membuatnya. Besok pagi-pagi jam 4 pagi saya tunggu Tuan Putri di halaman istana untuk memilih sendiri embun mana yang Tuan Putri inginkan." Ya, jadi jam 4 pagi sang kakek ini menunggu di halaman istana. Sang putri diminta untuk memilih sendiri mana embun yang akan dipakai untuk permata di cincinnya. Benar, keesokan harinya sebelum waktu menunjukkan pukul 4, sang putri sudah bangun dan mengenakan gaun yang cantik, sepatu, kaos kaki, dan sarung tangan berwarna putih yang indah. Dengan senang hati, sang putri keluar dari kamarnya menuju berjalan-jalan ke halaman istana, mengelilingi taman istana untuk mencari embun. Ketika sang putri menemukan embun, embun itu selalu berubah menjadi air. Namun sang putri tidak menyerah. Dia terus berkeliling mencari embun di dedaunan dan rerumputan. Nah, dengan demikian akibatnya gaun, sarung tangan, sepatu, kaos kaki yang serba indah itu yang dikenakan sang putri menjadi kotor dengan lumpur. Akhirnya sang putri pun merasa sedih
dan berkata, "Aku tidak mau cincin itu lagi." Karena apa, Bapak Ibu? Mustahil embun dijadikan cincin permata, berhiaskan embun. Nah, ini permintaan seorang sang putri, anak seorang kaisar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seringkali manusia tidak mengetahui apa yang sebenarnya mereka perlukan dalam hidup mereka. Meski begitu, mereka selalu memaksakan diri untuk mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Akibatnya, mereka gagal mendapatkan apa yang mereka inginkan. Namun bisa juga terjadi mereka tidak dapat merasakan kebahagiaan meskipun mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Berbagai kesenangan dan keinginan mereka terpenuhi, tapi mereka tidak mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Kenapa demikian, Bapak Ibu? Karena apa yang mereka minta tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita semestinya tahu apa yang Tuhan kehendaki bagi kita, bagi kehidupan kita, bagi perjalanan hidup kita. Lah bagaimana caranya untuk kita tahu kehendak Tuhan bagi kehidupan kita? Supaya apa? Supaya di dalam doa-doa kita Tuhan akan mengabulkan. Maka dari itu di awal saya sampaikan, tidak semua doa akan dikabulkan oleh Tuhan. Kalau doa itu yang dikabulkan oleh Tuhan adalah doa yang memang dikehendaki Tuhan untuk kehidupan Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita tidak tahu bagaimana kita tahu kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, ini menyangkut yang dari depan tadi kami sampaikan. Ini menyangkut iman kita. Sampai di mana iman kita? Kekuatan iman kita, keteguhan iman kita sampai di mana? Kalau benar-benar iman kita kuat, hidup kita hanya tertuju untuk Tuhan. Tuhan adalah nomor satu. Tuhan adalah 1000% di dalam kehidupan kita. Yang lain itu nomor 2 dan nomor 3 dan seterusnya. Tapi yang utama adalah iman kita kepada Tuhan. Kalau kita dapat beriman teguh benar-benar untuk Tuhan, kita akan mengetahui bagaimana kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka dengan demikian, doa-doa kita akan selalu tertuju pada kehendak Tuhan, bukan kehendak kita, keinginan kita yang kadang-kadang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Seringkali apa yang kita minta kepada Tuhan itu hanyalah untuk kesenangan kita, kesenangan kedagingan kita, kesenangan kepribadian kita. Tapi bukan kehendak Tuhan yang demikian. Apa yang kita minta harusnya selain untuk diri kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita, yang semuanya harus menuju untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti tema yang kita sampaikan tadi, meminta sesuai kehendaknya. Jadi kita berusaha meminta, berdoa, memohon kepada Tuhan.
itu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, itu mesti doa kita dikabulkan. Untuk itu mari kita bersama-sama untuk berusaha supaya hidup kita selalu tertuju kepada Tuhan. Hidup kita selalu kuat di dalam iman kita, di mana kekuatan iman kita akan mengetahui kehendak-kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita selalu mohon pertolongan Roh Kudus untuk membimbing kita, menerangi hati, pikiran, jiwa kita, hingga hidup kita selalu berada di jalan kebenaran. Dan hidup kita boleh selalu berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya kita dimampukan untuk itu. Tuhan memberkati. Amin.